Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Malam ini kita bisa bertemu walaupun pandemi COVID-19 masih terus mengancam kita di Indonesia. Ya, dimanapun kita berada saat ini, keadaan cukup memprihatinkan di mana angka dari COVID-19 sampai kemarin adalah lebih dari 21.000 ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini karena kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam sebuah acara seminar. Walaupun dilakukan secara virtual, saya yakin kita bisa sama-sama menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Dan topik dari seminar kita adalah fungsi-fungsi roh itu dalam kehidupan orang Kristen. Seminar ini bekerjasama dengan Yasprint yang merupakan penerbit buku-buku rohani Kristen di Indonesia. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Buman Taragani. Malam hari ini saya akan memandu jalannya seminar kebenaran ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita memulai seminar ini, mari kita mengawalinya dengan doa pembuka yang akan saya pimpin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas berkat karunia serta penjagaan perawatan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Ini semua karena kasih sayang-Mu kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin menikmati firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami ingin menikmati diri-Mu lebih banyak lagi pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu malam ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin mengenal di Kau lebih banyak lagi. Kami ingin menyesap di Kau. Berkati setiap jaringan yang kami gunakan, ataupun juga peralatan yang kami gunakan Tuhan. Biarlah segala satunya berjalan dengan lancar. Saudara-saudari kami yang akan segera bergabung bersama dengan kami juga, kiranya Engkau Tuhan menjauhkan segala macam halangan dan rintangan, agar mereka bersama-sama dengan kami menikmati diri-Mu pada malam hari ini. Jauhkan kuasa kegelapan, kuasa setan yang mengacaukan seminar kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, seminar pada malam hari ini, seperti saya dikatakan tadi, diselenggarakan oleh Yasprint. Yasprint adalah singkatan dari Yayasan Perpustakaan Injil, yaitu suatu badan penerbitan buku-buku rohani Kristen yang bertujuan untuk memberikan makanan rohani bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka dapat bertumbuh dalam kehidupan rohani demi pembangunan tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rangkaian seminar ini adalah sebagai berikut. Seminar akan kita mulai dengan presentasi dan nantinya diakhiri dengan sesi tanya jawab. Nah, jadi Bapak Ibu saudari sudah bisa nanti mencatat poin-poin yang ingin ditanyakan kepada pembicara pada malam hari ini. Nanti pada sesi terakhir akan ada kesempatan bagi pembicara kita pada malam hari ini akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nah, pembicara kita pada seminar kali ini adalah Saudara Octavianus. Saudara Octavianus adalah hamba Tuhan yang melayani di Gereja Sidang Jemaat Kristus. Nah, sebelum kita memasuki sesi presentasi seminar pada malam hari ini, ya kami sampaikan sekali lagi, nanti terdapat akun Zoom, ya Q&A untuk menuliskan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan dan nanti Saudara Octavianus akan memberikan jawabannya buat kita semua. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita berikan kesempatan kepada pembicara kita pada malam hari ini, Saudara Octavianus. Waktu dan tempat kami persilakan.
Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita bisa sama-sama kembali berkumpul di dalam seminar kebenaran ya. Sebelumnya bulan lalu kita tidak ada, ya dilanjutkan di bulan ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman, mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita sama-sama kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap penjagaan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini Tuhan. Tuhan, sehingga malam hari ini kami mau terbuka kepada Tuhan. Sungguh dapatkan kami Tuhan malam hari ini. Biarkan kami, oh Tuhan, bisa menikmati segala kelimpahan, segala firman yang Dikau berbicara kepada kami. Tuhan, karena itu dapatkan kami Tuhan, dapatkan telinga kami, dapatkan hati dan fokus kami. Biarlah melalui firman malam hari ini, Tuhan kami bisa benar-benar mengenal apa saja Tuhan yang dikerjakan roh itu di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Tuhan berkatilah Tuhan, kami menengadah kepadamu, Tuhan kami benar-benar sungguh terbuka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam namamu yang ajaib. Amin. 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 Saya izin share screen Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Oke ya. Sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya. Ya. Amin. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, malam hari ini judul kita adalah fungsi-fungsi roh itu di dalam kehidupan orang Kristen. Ya, ini sekali lagi adalah suatu lanjutan seminar. Ya, kita waktu bulan April yang lalu kita mengadakan juga seminar. Ya, kita mengadakan seminar dengan judul apa itu kehidupan orang Kristen. Nah, lalu malam hari ini kita akan melanjutkan di dalam kehidupan orang Kristen. Ya, kita akan melihat fungsi-fungsi roh itu. Ya, malam hari ini agak cukup banyak fungsi-fungsinya, ya. Dan ini sebenarnya fungsi roh di dalam kita itu sangatlah luas, sangatlah banyak, Bapak Ibu saudari sekalian. Tetapi marilah kita sama-sama boleh mengenal, sama-sama boleh melihat, ya sehingga kita bisa menerapkan fungsi-fungsi ini di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam fungsi-fungsi, mari kita sama-sama saya ajak membaca dahulu ya ayat di dalam 1 Efesus pasal 1 ayat 10. Ya, dikatakan di sini sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kenapa kita perlu mengenal? Kenapa kita perlu jelas terhadap fungsi roh itu di dalam kehidupan orang Kristen? Nah, kenapa Bapak Ibu saudara sekalian? Nah, karena ayat inilah Bapak Ibu saudara sekalian. Efesus pasal 1 ayat 10 mengatakan ada sebagai persiapan kegenapan waktu. Di dalam bahasa Inggrisnya, saya sudah cantumkan di bawah, ini dicatat adalah unto the economy of the fullness of the times, to head up all things in Christ, the things on the earth in Him. Kata persiapan kegenapan waktu itu adalah sebenarnya di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Inggrisnya juga diterjemahkan satu kata, yaitu adalah ekonomi. Nah, jadi kita sama-sama akan membahas terlebih dahulu perkara ekonomi ini. Ya, inilah kenapa kita perlu mengenal fungsi-fungsi Roh Kudus itu, karena kita harus tahu apa itu ekonomi. Ya, mari kita sama-sama lihat. Kata ekonomi di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, itu diterjemahkan sebagai kata oikonomia. Terdiri dari dua kata, yaitu adalah oikos dan kata yang kedua adalah nomos. Kata yang pertama oikos adalah mengacu kepada rumah tangga. Kata yang kedua nomos mengacu kepada hukum.
Jadi kita bisa simpulkan apa itu ekonomi di sini? Di sini adalah ekonomi hukum rumah tangga atau administrasi rumah tangga. Atau kita bisa sebut pengaturan rumah tangga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, istilah ekonomi ini hampir hilang di antara orang Kristen. Jarang dibicarakan mengenai adanya ekonomi. Kalau hari ini banyak orang Kristen membaca Efesus pasal 1 ayat 10, maka mereka baca tetapi hanya sekedar lewat saja. Ya. Nah, karena itu Paulus dengan tegas di sini menulis sebagai persiapan kegenapan waktu. Unto the economy, ya. Nah, rumah tangga Allah artinya adalah rumahnya, rumah Allah, Bapak Ibu Saudara, tempat tinggalnya. Nah, ini berarti bahwa tempat tinggal Allah adalah keluarganya. Ya. Nah, rumah tangganya. Nah, di dalam rumah tangga ini, di dalam rumah tangga Allah ini ada sebuah hukum. Dia memiliki satu ekonomi. Ya. Hukum di sini berarti adalah sebuah pengaturan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, untuk memiliki satu administrasi rumah tangga, satu administrasi di dalam rumah atau di dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu bayangkan, kalau di dalam keluarga kita hari ini tidak ada pengaturan. Ya, waktunya tidur malam, malah bangun, begadang sampai pagi. Waktunya pagi, siang bangun, malah tidur. Waktunya jam makan, malah tidur atau malah berkegiatan yang lain. Kalau tidak ada pengaturan, maka sebuah keluarga itu akan kacau. Sebuah rumah tangga itu akan kacau. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ekonomi, Allah punya ekonomi di dalam rumah tangganya. Nah, bagaimana melaksanakan ekonomi ini? Bagaimana melaksanakan pengaturan di dalam rumah tangganya? Inilah yang kita bahas malam hari ini, yaitu adalah fungsi-fungsi roh itu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita balik ke ayat 9, maka kita akan menemukan dikatakan apa? Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Wah, puji Tuhan. Ya, dia sebenarnya punya rahasia. Allah punya rahasia. Tetapi malam hari ini dia menyatakan rahasia ini kepada kita. Dia punya sebuah rumah tangga Allah. Dia punya sebuah pengaturan, dia punya hukum. Ya, supaya apa? Kita hidup tidak sembarangan lagi. Kita hidup ya hari ini adalah untuk melaksanakan kedambaan. Ya, kedambaan Allah sendiri. Inilah rahasia yang disingkapkan kepada kita. Wah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, jadi kita harus jelas dulu ya, kenapa kita harus mengenal fungsi-fungsi roh itu di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat lagi lebih jelas di dalam ya, karena itu di dalam Wahyu Alkitab ya, Allah sebagai Bapa, dia adalah persona yang pertama di dalam kealahan. Dia membuat sebuah ekonomi, dia membuat sebuah rencana ya, di dalam kekekalan yang lampau. Ini adalah untuk mengerjakan ya, kenapa dia membuat sebuah rencana? Kayak kita hari ini buat rencana, Bapak Ibu, untuk apa? Untuk mengerjakan ya sesuatu yang didambakan hati kita. Karena itu kita membuat sebuah rencana. Kenapa? Karena kita punya kedambaan. Nah, setelah dia membuat, Allah Bapa setelah membuat rencana, maka ya Allah sebagai putra itu datang. Allah sebagai putra itu datang bernama Tuhan Yesus, ya kan? Dia menjadi daging, ya, dia datang di dalam daging, dia menjadi seorang manusia. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan merampungkan apa yang menjadi tujuan Bapa. Ya. Nah, karena itu dia merampungkan rencana Bapa, melaksanakan ekonominya, ya. Kemudian yang ketiga ada Allah Roh. Allah Roh, ya, itu adalah menerapkan apa yang telah digenapkan oleh Allah sebagai putra kepada kita. Jadi inilah sebenarnya kalau kita lihat sama-sama, Allah Bapa berhubungan dengan rencana ilahi. Allah Putra berhubungan dengan menggenapkan, merampungkan apa yang menjadi rencana Allah.
Tetapi hari ini kalau kita melihat Allah Roh adalah untuk menerapkan apa yang sudah dirampungkan oleh Putra kepada kita hari ini. Inilah yang disebut kita namanya penerapan Roh yang telah digenapkan oleh Putra itu, yang kita sebut malam hari ini adalah fungsi Roh itu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kurang lebih ada 35 poin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mau mencatat juga boleh. Ada 35 poin dari fungsi dari Roh itu di dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Nah, banyak hari ini dalam kekristenan yang fundamental itu tidak melihat perkara ini dengan jelas. Karena itu mari malam hari ini kita terbuka sekali lagi kepada Tuhan agar kita jelas, ya. Mari kita sama-sama melihat fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama adalah menegur orang-orang dosa supaya bertobat dan percaya dalam Kristus. Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11 dia berkata, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman." Jadi ada 3 ya, akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ketika Tuhan Yesus membicarakan perihal ini di Yohanes pasal 16, ya, Roh daripada penghibur itu, realitas itu belum datang. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan bila Roh itu datang, dia akan menginsafkan, menegur dunia. Akan apa? Akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Karena itu kepergian Putra ke atas kayu salib dan kebangkitannya, Roh realitas itu datang pada hari kebangkitannya. Kita mengenal di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah hari kebangkitannya. Dia berkata apa? Terimalah Roh Kudus, ya enggak? Lalu setelah 40 hari Kristus naik ke surga. Ya, dan 10 hari kemudian pada hari Pentakosta, wah, ya kan? Roh itu turun, dicurahkan sebagai kuat kuasa ke atas murid-murid. Roh yang sedemikian itu datang untuk menegur dunia, termasuk semua suku, bangsa, kaum dan bangsa. Ya, jadi hari ini kita perlu juga menerapkan roh ini. Kita hari ini sudah percaya Tuhan, betul tidak, Bapak Ibu Saudara? Tetapi sebenarnya Tuhan juga melalui rohnya juga seringkali menegur kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ya, wah, kita bukan hanya roh itu menegur kita, tetapi kita juga perlu melaksanakan peneguran Roh Kudus ini. Kita perlu membawa setiap orang melihat, menginsafkan, bukan dengan diri kita, tetapi dengan roh di dalam diri kita. Ya, menginsafkan dunia, menginsafkan orang, supaya orang itu banyak orang ini bertobat akan dosa. Ya, supaya orang hari ini sadar kebenaran, sadar juga ada penghakiman. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara kita, ini adalah fungsi yang pertama. Ya, mari kita lihat, lanjutkan fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah menguduskan orang-orang dosa sebelum mereka dilahirkan kembali. 1 Petrus pasal 1 ayat 2 mengatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, 1 Petrus pasal 1 ayat 2 ini Bapak Ibu Saudara membicarakan pengudusan orang sebelum mereka percaya ke dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, roh itu yang pertama kali dia menegur orang-orang dosa. Ketika orang dosa itu menerima teguran dari Roh Kudus, maka orang dosa ini dikuduskan. Ya, apa artinya dikuduskan? Mari kita lihat sama-sama ya. Jadi yang pertama adalah dia menegur, lalu dia menguduskan. Apa itu artinya menguduskan? Menguduskan bukan tanpa dosa, tapi menguduskan itu artinya adalah menyisihkan. Ya, sama seperti kita lihat sama-sama cerita di dalam Lukas pasal 15. Seorang perempuan yang mencari dirham yang hilang. Ini adalah bagian pertama dari pengudusan Allah Roh, ya, yang adalah menegur. Karena itu hari ini kalau kita lihat sama-sama ya, kalau sebelum pandemi, hari ini banyak penginjil-penginjil ya pergi ke negara-negara lain. Dengan apa?
menyisihkan orang-orang dosa. Ya, supaya mereka dibawa kepada Kristus. Ya, menguduskan mereka, menegur mereka. Hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh itu juga menegur kita. Supaya apa? Kita dikuduskan. Supaya kita juga disisihkan. Disisihkan bagi siapa? Bagi Allah. Ya. Nah, karena itu pengudusan Allah melalui Rohnya ada dua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah sebelum kita bertobat dan percaya. Dan setelah kita dilahirkan kembali, pengudusan Allah melalui Rohnya ini terus berlanjut sampai hari ini. Selama kita hidup menjadi orang Kristen, Dia terus mau menguduskan kita. Dia terus mau menyisihkan kita bagi Allah. Dia tidak mau kita tertarik oleh dunia. Dia tidak mau kita ini mengikuti jalannya dunia hari ini. Tetapi Dia mau kita dikuduskan sehari demi sehari. Disisihkan sehari demi sehari. Ya, karena itu pengudusan itu bukan hanya sebelum kita bertobat dan percaya. Tapi setelah kita dilahirkan kembali, kita juga perlu dikuduskan hari demi hari. Mari kita lihat, kita lanjutkan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah memberikan hayat kepada orang-orang yang percaya sepanjang waktu, ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 6b mengatakan, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Ya, kata menghidupkan di sini artinya adalah Roh memberi hayat. Dia akan memberi hayatnya kepada kita. Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pekerjaan Roh ini berlangsung setelah menguduskan orang dosa, menegur mereka, menyisihkan mereka. Maka Roh itu memberikan hayatnya kepada orang tersebut yang ditegur, dikuduskan, dan disisihkan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat sama-sama, hari ini manusia bertobat dan percaya. Ini adalah sebuah langkah yang pertama. Langkah awal, ya, bertobat dan percaya. Nah, lalu, ya, ketika manusia bertobat dan percaya, maka ada Roh itu. Ya, apa yang dikerjakan Roh itu? Roh itu menyalurkan hayat. Dia memberikan hayatnya. Dia memberikan hayatnya ini bukan hanya sekali, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bertobat dan percaya, kita dikuduskan, disisihkan. Lalu Roh itu memberikan hayat kepada kita bukan hanya sekali, tetapi Roh itu memberikan hayatnya sepanjang waktu. Wah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh itu ya tidak pernah berhenti. Dia sebenarnya seperti sungai yang terus mengalir. Dia ingin terus memberikan hayatnya kepada kita. Ya, malam hari ini kita sama-sama melihat perkara ini. Wah, kalau kita hari ini menjadi orang yang terbuka terhadap aliran hayat, wah, maka kita menjadi orang Kristen ada satu kata, yaitu adalah bertumbuh. Ya, wah, saudari, kalau kita hari ini benar-benar ya mau bertobat, mau kita dikuduskan, disisihkan, kita terbuka kepada Roh itu terus disalurkan kepada kita, maka hari demi hari kita makin bertumbuh. Bukan bertumbuh makin besar, bukan. Bertumbuh ini artinya adalah kita makin mengekspresikan diri Tuhan. Kita makin mewakili Tuhan di atas muka bumi ini. Oh ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, semoga ya melalui perkara ini kita juga semakin terbuka kepada diri Tuhan. Mari kita lanjutkan ya, fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat adalah melahirkan kembali orang-orang dosa. Ya, ini tentu sudah tahu, Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6. Ini adalah Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus. Ya, jawab Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh." Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Roh itu juga melahirkan kembali orang-orang dosa. Waktu kita bertobat dan percaya, kita dilahirkan kembali oleh Roh itu. Ya, kelahiran pertama adalah dari orang tua kita. Itu dilahirkan secara daging. Tetapi ketika kita bertobat, bertobat dan percaya, kita dilahirkan dari Roh. Kita menerima baptisan.
Karena itu ada Bapak gereja yang mengatakan, namanya D.L. Moody, ya, di sini mengatakan kelahiran kembali adalah sebuah keajaiban yang paling besar di alam semesta ini. Hari ini ada 7 keajaiban, mungkin ada 8 keajaiban di atas di dunia hari ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen, keajaiban yang paling besar itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukan sebuah mujizat, bukan. Kelahiran kembali adalah keajaiban yang paling besar di alam semesta ini. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, ketika kita terima, mungkin Bapak Ibu masih ingat gak? Kapan kita beroleh selamat, percaya dan dibaptis? Wah, harus diingat, itu adalah keajaiban paling besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa keajaiban yang terbesar? Karena dalam sekejap mata, ya, kita bisa dilahirkan kembali. Artinya apa? Kita tentu ya membedakan dengan seorang perempuan yang akan melahirkan. Harus tunggu berjam-jam, betul nggak? Ya, at least 2 jam, 3 jam. Tapi begitu kita percaya, bertobat, kita mau dilahirkan kembali, sekejap mata. Orang tersebut menjadi seorang persona lain. Bukan hanya dengan hayat yang lain, melainkan juga dengan persona yang lain. Wah, karena Dia memberikan hayat kepada kita, hayat dan personanya adalah satu. Kristus adalah hayat kaum beriman. Kristus juga adalah persona kaum beriman. Ya, sebelum seseorang dilahirkan kembali, ia hanya hidup berdasarkan oleh hayatnya. Karena itulah Paulus mengatakan dengan jelas di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memuji Tuhan kalau hari ini kita sudah terima kelahiran kembali. Wah, inilah suatu keajaiban yang paling besar. Puji Tuhan. Mari kita sambung ke fungsi yang kelima. Fungsi yang kelima adalah menguduskan setelah kaum beriman dilahirkan kembali. Ini yang sudah saya tadi katakan. Ya, kita baca ayatnya sama-sama di dalam Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kita dilahirkan kembali, kita perlu menyadari bahwa kita masih penuh dengan hayat alamiah kita. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Bahkan hayat alamiah kita ini aneh, yang aneh, betul nggak? Ya, karena itu roh itu berfungsi menguduskan kaum beriman, menguduskan kita setelah kita dilahirkan kembali. Pengudusan ini juga meliputi transformasi daripada watak yang alamiah kepada sesuatu yang rohani oleh Kristus sebagai roh pemberi hayat yang memenuhi semua bagian batin kita. Ya, dia memenuhi kita dengan sifat kudus Allah. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini berapa banyak roh itu menguduskan kita hari demi hari. Berapa banyak ya kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian kita benar-benar disisihkan bagi Allah. Ya, kita hari ini berapa banyak kita hidup di dalam hayat alamiah kita. Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, semoga melalui fungsi yang kelima ini kita mau semakin dikuduskan, semakin dipenuhi. Ya, bukan dipenuhi dengan ayat alamiah kita, tetapi dipenuhi dengan sifat kudus Allah, menyisihkan kita supaya kita apa? Tidak hidup lagi berdasarkan hayat alamiah kita. Supaya kita apa? Tidak hidup lagi berdasarkan watak alamiah kita. Oh, kita diselamatkan. Kenapa? Karena ada roh itu yang bisa menguduskan. Bukanlah siapapun, yang bisa menguduskan adalah roh itu di dalam diri kita. Puji Tuhan ya. Setelah dikuduskan, lalu ada yang keenam, yaitu adalah memperbarui kaum beriman. Titus 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, kenapa kita tidak cukup dikuduskan? Kenapa kita perlu diperbaharui? Karena kita ini adalah usang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Usang, ya, memperbarui mula-mula dalam roh kita.
kemudian masuk ke dalam jiwa kita. Ya, termasuk pikiran, emosi, tekad kita. Semua bagian batin kita ini harus diperbarui. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita punya handphone yang jadul, ya kan. Dulu saya masih sempat pakai yang ada antenanya, ya kan, yang gambarnya, yang warnanya cuma 2 warna, ya, antara hitam atau kuning, ya. Nah, itu doang ya, hitam atau kuning, belum ada putihnya. Nah, kalau kita hari ini masih pakai HP itu, mau nggak kita ganti? Pasti mau, betul nggak? Udah ada banyak yang murah-murah HP dijual, yang bagus-bagus, betul nggak? Masa kita masih pakai yang ini? Nah, sama dengan demikian, sama dengan kita. Masakan kita hari ini masih mau memakai yang lama? Hayat alamiah kita yang lama, watak alamiah kita yang lama. Masih mau memakai manusia lama kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau pikiran kita terbuka, emosi kita terbuka, ya tekad kita juga ditundukkan, maka roh itu bisa mengerjakan pembaruan di dalam diri kita. Kita sebagai orang Kristen dibaharui hari demi hari. Ya, dibaharui. Kita meninggalkan konsep yang lama. Kita meninggalkan emosi yang kita kadang-kadang naik turun. Ya, kenapa emosi kita naik turun? Karena nggak diperbaharui, Bapak Ibu saudara sekalian. Oh, kita mohon kepada Tuhan, roh itu bekerjalah lebih banyak, memperbaharui kita. Ya, tidak cukup kita dilahirkan kembali, tapi perlu diperbaharui. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, kita tidak boleh berpikir ya atau merasakan atau memutuskan ya sesuatu menurut manusia alamiah kita. Ya, kita adalah orang Kristen, Bapak Ibu saudara sekalian. Maka dari itu kita harus diperbaharui di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu dalam kehidupan kita harus mengandung satu tanda bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, bahkan cara kita apa? Menyisir rambut, cara kita meletakkan barang. Betul nggak Bapak Ibu saudara sekalian? Kita harus menunjukkan satu tanda bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Cara kita berbicara, cara kita berpakaian. Kalau kita hari ini diperbaharui, maka kita akan menunjukkan siapakah kita. Kita nggak perlu tempel stiker di sini ya, saya anak Allah. Nggak perlu Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi melalui diperbaharui, maka di dalam kehidupan sehari-hari kita akan menunjukkan. Ya, orang lain melihat kita, wah ini anak Allah. Betul nggak? Sama kayak Stefanus Bapak Ibu saudara ya. Dia waktu sebelum mati martir, ya enggak? Alkitab firman Tuhan mencatat apa? Wah, imam besar ya, ahli-ahli Taurat melihat apa muka Stefanus itu seperti muka malaikat Allah. Bersinar. Wah, ya enggak? Kenapa? Karena Stefanus di dalam hidupnya penuh dengan terus diperbaharui hari demi hari. Wah, semoga kita juga damba demikian Bapak Ibu saudara sekalian ya. Amin. Yang ketujuh, setelah kita diperbaharui maka ada namanya mentransformasi kaum beriman. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah, transform menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu ditransformasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ya, kalau hanya suatu perubahan yang di luar saja, itu bukanlah sebuah transformasi, Bapak Ibu saudara sekalian. Transformasi adalah perubahan secara batini yang di dalam, dia secara metabolik, dia menambahkan unsur-unsur yang baru di dalam diri kita. Hari ini ya ada yang mengajarkan pembaruan, betul nggak? Tapi pembaruannya itu hanya sekedar yang di luar. Ya, tanpa ada unsur yang baru ditambahkan ke dalamnya. Ya, kalau kita lihat hari ini ada jasa, ya kan? Karena pandemi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara, wah tentu jasa ini makin berkurang, betul nggak? Ya, kalau sudah meninggalnya karena COVID, ya langsung dimakamkan, betul nggak? Tapi kalau meninggalnya bukan karena COVID, maka ada satu jasa, yaitu artinya tukang rias jenazah, ya, tukang rias mayat. Wah, dia bawa bedak, dia bawa apa, dia rias semuanya. Ya, nah, Bapak Ibu saudara, kalau itu hanya sekedar yang di luaran, perubahan yang di luaran, maka orang yang meninggal itu tidak lagi jelek ya, tetapi benar-benar ada yang cakep, ada yang
tetap benar-benar cantik, ya kan? Karena dirias, tetapi itu hanya sekedar yang di luaran. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita hari ini dirawat oleh makanan yang organik, maka secara metabolik di dalam tubuh kita ini ya memberikan suatu penampilan yang sehat, betul nggak? Kalau kita hari ini makannya junk food, ya kan? Wah, nggak sehat tubuh kita. Tapi kalau kita makannya yang organik, ya, maka dia memberikan suatu unsur yang baru ke dalam tubuh kita. Ya, maka tubuh kita akan apa? Sehat, cerah, ya enggak? Wah, penuh sukacita, ya enggak? Tidak ada penyakit. Nah, begitu juga dengan rohani, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tidak bisa hanya suatu pembaruan, perubahan yang di luaran. Tapi kita perlu ada transformasi yang di dalam. Ya. Nah, kata transformasi di dalam Alkitab itu hanya dipakai 2 ayat. Yaitu ada di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 yang tadi dan di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 dikatakan kita ditransformasi ya dari kemuliaan ke kemuliaan. Nah, bahkan di dalam Roma pasal 12 ayat 2, Paulus menasehati kaum beriman supaya apa? Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ditransformasi melalui pembaruan pikiran kita. Ya, wah, kalau hari ini kita nggak sadar, ya kan, karena semuanya online. Anak sekolah online, ya kan? Kita mau apa-apa online, ya kan? Kita mau ketemu, mau berbaur online. Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, kita juga ada WA, ada Instagram. Hati-hati Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, dunia hari ini juga bisa pelan-pelan mentransformasi kita. Ya, bisa pelan-pelan mengubah kita. Yang tadinya HP kita persembahkan buat baca firman Tuhan, buat baca buku ministry, buat baca firman Tuhan. Tapi begitu ada WA, begitu ada Instagram, banyak hal. Wah, jadi lupa semua. Wah, kita diubah, ya kan? Waduh, nantilah bacanya, ya kan? Sudah capek baca berita. Nantilah bacanya. Bapak Ibu, kita mau ditransformasi oleh siapa? Oleh Roh itu atau kita ditransformasi oleh dunia? Ini tergantung kepada kita sekali lagi. Semoga ya malam hari ini kita mau diubah, diperbaharui, ditransformasi secara metabolik di dalam diri kita. Ya, amin. Puji Tuhan. Sehingga apa? Rohani kita bisa sehat. Ya, puji Tuhan. Lalu kita lanjutkan ya, yang ke-8. Yang ke-8 adalah memeteraikan kaum beriman. Nah, Efesus pasal 1 ayat 13 mengatakan di dalam kamu, di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, kalau kita lihat materai, Bapak Ibu Saudara, ini ada materai 10.000 sekarang ya. Materai itu memerlukan sebuah tinta materai. Ya enggak? Ketika selembar kertas itu ditempelkan materai, maka tinta materai itu membasahi kertas itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian kertas yang dimateraikan itu menyatakan penampilan, gambar dari materai itu. Artinya apa? Sebuah kertas kalau sudah ditempel materai, ditanda tangan, dicap, artinya kertas itu adalah satu hal yang penting. Betul nggak? Kertas itu menyatakan apa? Pemilik daripada tanda tangan materai itu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita harus jelas. Waktu kita bertobat, percaya dan dibaptis, Roh Kudus itu memeteraikan kita. Artinya apa? Menyatakan bahwa kita ini adalah bukan milik kita, tetapi kita ini adalah milik Allah. Ya, kita bukan milik kita sendiri. Kalau artinya kita milik Allah, Bapak Ibu saudara sekalian, artinya kita tidak bisa hidup secara sembarangan. Ya enggak? Kalau kita punya barang, itu adalah barang kita. Orang lain nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sekarang handphone ya, ada fingerprint, ada password yang banyak sekali. Ya supaya apa? Orang lain ketika dia ketemu handphone kita hilang, dia nggak bisa pakai apapun, dia tidak bisa mengakses apapun karena sudah di password. Sama dengan materai. Materai ini menandakan bahwa kita adalah milik Allah. Oh, Bapak Ibu Saudara, kita milik siapa? Kita milik diri kita, ya. Kalau hari ini banyak orang menganggap kita ini adalah milik kita sendiri, maka itulah banyak orang mengatakan hidup ini cuma sekali, enjoy aja, ya enggak? Wah, saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara, kita perlu sekali lagi kita diingatkan
saya bukan milik saya milik Tuhan. Artinya terserah Tuhan mau melakukan apa atas diri saya. Ya kan? Keadaan situasi apapun, kita nggak boleh ngomel sama Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kita adalah milik Allah. Kalau kita adalah miliknya Allah, maka kita tidak perlu khawatir. Betul nggak? Ya nggak? Tapi kalau kita miliknya orang lain, ya, kalau kita kerja punya bos, kita tanda kutip di dalam pekerjaan itu miliknya bos, perusahaan itu bisa bangkrut. Tapi kalau hari ini kita milik Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, wah, Allah kita Allah yang luar biasa, ya enggak? Dia tidak pernah bangkrut, dia selalu setia menjaga kita. Wah, puji Tuhan saudara ya, Roh itu memeteraikan kita. Yang ke-9 ya. Roh itu juga adalah jaminan di dalam kaum beriman. Efesus pasal 1 ayat 11, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Satu jaminan adalah satu garansi, ya kan? Menggaransikan apa? Ya kan, bahwa Allah adalah warisan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, hari ini tidak ada yang berani orang menggaransi lifetime warranty. Mungkin ada lifetime warranty di dalam satu barang, kita punya barang ini garansinya seumur hidup. Tapi ya saudari ya, kalau kita misalnya barang ini rusak, kita mau klaim ya, itu prosesnya panjang, ribet, betul nggak? Wah, kita dipersusah klaimnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Roh itu di dalam diri kita adalah sebuah jaminan. Dia memberikan sebuah garansi kepada kita bahwa Allah itu adalah warisan kita. Artinya apa? Kita adalah benar-benar milik Allah. Ya, benar-benar kita adalah dijamin oleh Allah. Suatu hari kelak, ya enggak? Kita benar-benar digaransi. Kita ketemu Allah, kita berkata apa? Ini ada Roh itu di dalam saya. Inilah sebagai jaminan saya hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu yang ke-10, Roh itu adalah menghuni kaum beriman. Roma pasal 8 ayat 11 mengatakan, dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh itu bukan hanya tinggal di dalam kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi melainkan Roh itu juga menghuni. Apa artinya menghuni? Menghuni adalah artinya dia membuat rumah, dia bertempat tinggal. Sama yang seperti katakan Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 17. Kristus mau berumah di dalam hati kita. Hari ini ya dunia tidak melihat perkara ini. Ya, tetapi setiap kaum beriman, setiap kita hari ini dapat menyadari dan menerapkan fungsi-fungsi Roh itu. Yang artinya Roh itu menghuni, tinggal, berumah, bertempat tinggal. Ya, Roh itu bergerak di dalam kita setiap hari, bahkan setiap saat. Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan mengunci Roh itu. Ya, kita harus membebaskan Roh itu keluar. Membebaskan Roh itu bergerak lebih banyak di dalam diri kita. Ya, bergerak di dalam pikiran kita, bergerak di dalam emosi kita, bergerak di dalam tekad kita, di dalam seluruh bagian jiwa kita. Oh, inilah artinya. Roh itu bukan hanya tinggal di dalam roh kita, tetapi dia benar-benar menghuni. Ya, jangan membatasi pekerjaan Roh di dalam diri kita. Begitu kita tidak tinggal dalam Roh, begitu kita tidak hidup di dalam Roh, artinya apa? Kita sedang membuat tembok yang besar, membatasi, menghalangi pekerjaan Roh di dalam diri kita. Ya, satu hari kadang-kadang Roh itu ya berbicara, memberikan sebuah perasaan kepada kita. Ya enggak? Ayo kerjakan ini. Ayo baca Alkitab. Ya, tetapi kadang-kadang apa? Aduh, stop dulu, ya kan? Saya lagi sibuk. Nah, tidak ada waktu, nanti dulu. Artinya apa? Kita membatasi pekerjaan Roh di dalam diri kita. Oh, Bapak Ibu saudara sekalian, Roh itu menghuni di dalam diri kita. Ya, dia mau berumah, dia mau bertempat tinggal di dalam diri kita. Amin ya, puji Tuhan. Dia bukan hanya menghuni, hanya bergerak, tetapi Roh itu juga apa? Memimpin kaum beriman. Roma pasal 8 ayat 14 di sana mengatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah.
Galatia pasal 5 ayat 18 mengatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, Roh itu memimpin kita secara khusus. Ya, apapun yang diberitahukan kepada kita, ya, apapun yang diberitahukan kepada kita oleh Roh itu adalah pimpinannya atas diri kita. Dan itu adalah benar. Kita harus belajar mendengarkan dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, sayangnya hari ini banyak orang Kristen tidak mau terima pimpinan Roh itu. Kenapa? Karena merasa diri saya sudah pandai, diri saya sudah smart, sudah pintar. Tidak perlu dipimpin. Saya sudah biasa. Saya sudah tahu jalan ke situ, arahnya kemana. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan sebuah ekstrim. Tetapi ini adalah sebuah hal yang real dalam kehidupan kita. Ada enggak di dalam kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah? Ada enggak kita di dalam kehidupan kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh itu? Oh, hari ini ya, semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memberi diri kita. Ya, memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Ya, kita hari ini mau dipimpin oleh siapa? Ya, dipimpin pikiran kita, dipimpin kemampuan kita, dipimpin kepandaian kita, atau dipimpin oleh Roh kita. Roh itu di dalam kita, dia memberikan pimpinan kepada kita. Wah, saudari, kita perlu mendambakan pimpinan Roh itu di dalam diri kita. Belajar mendengarkan, ya, tapi jangan terlalu cepat. Ini aku dipimpin nih oleh Roh ini, ya, padahal nggak pernah berdoa, nggak pernah bersekutu, lalu tiba-tiba mengatakan, wah, saya dipimpin oleh Roh, ya kan, saya begini-begini. Bapak Ibu, saudara sekalian, Roh itu kalau kita hari ini terus belajar berkontak, berbicara, berdoa, berpaling ke dalam Roh itu, maka Roh itu akan memberikan sebuah pimpinan yang manis, pimpinan yang mesra di dalam diri kita. Wah, mari kita memberi dirimu. Artinya memberi dirimu apa? Kita bersekutu lebih banyak dengan Tuhan, dengan Roh di dalam diri kita. Amin, puji Tuhan ya. Kita lanjutkan. 12, yaitu adalah bersaksi. Yohanes pasal 15 ayat 26 mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, Roh itu juga berfungsi dalam bersaksi atau mempersaksikan. Seperti di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, Roh itu bersaksi tentang Kristus. Ya enggak? Itulah sebabnya banyak orang yang tidak percaya heran ketika mereka mendengar pemberita-pemberita Injil tertentu itu begitu meyakinkan. Ya enggak? Sama kayak apa namanya? Asuransi ya. Waduh, kayak begitu meyakinkan. Tapi kadang-kadang bisa kita tolak juga, betul enggak? Tetapi ini kalau pekerjaan Roh, ya, kalau itu adalah kesaksian daripada Roh itu tentang Kristus, maka orang-orang yang nggak percaya itu bisa, oh benar ya, Tuhan itu adalah juru selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara, sewaktu pemberita itu berbicara, ya, dia yang adalah Roh itu bersaksi. Roh yang bersaksi ini bekerja yang di dalam para pendengar. Ya, Roh itu sebenarnya hari ini terus bersaksi dengan roh kita sepanjang waktu. Betul nggak? Namun sayang, hari ini banyak orang Kristen tidak biasa mendengarkan saksi yang di dalam ini. Ya enggak? Wah, misalnya kita pergi ke sebuah tempat yang penuh dengan dosa. Ya kan? Roh itu bersaksi, "Hai, kamu adalah anak Tuhan. Tidak bisa datang ke sana." Ya, kita pergi berbelanja. Roh itu bersaksi, "Barang ini buat apa dibeli? Kamu tidak perlu barang ini." Ya, itu hanya memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu, saudara sekalian, Roh itu bersaksi di dalam diri kita. Ya, mari kita juga belajar mendengarkan. Roh itu yang bersaksi di dalam diri kita. Ya, amin, puji Tuhan. Lalu fungsi ke-13, Roh itu adalah realitas Kristus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 mengatakan, dan Rohlah yang memberi kesaksian. Ya, karena Roh adalah kebenaran, atau dikatakan di sini realitas. Ya, amin. Nah, di sini dikatakan bahwa Roh itu adalah realitas Kristus. Artinya apa realitas? Real, ya.
Jadi roh itu adalah realitas daripada kematian Kristus, realitas daripada kebangkitan Kristus, realitas daripada semua atribut ya atau kebajikan, atribut ilahi daripada Kristus. Kalau hari ini kita memiliki roh itu, maka kita memiliki yang namanya apa? Kerendahan hati. Kalau kita hari ini memiliki roh itu, kita melatih roh kita hidup oleh roh itu, maka kita memiliki namanya kasih Kristus. Ya enggak? Jadi hari ini mengapa kita susah mengampuni, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa? Ya, kita susah mengasihi. Ya, orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Kenapa? Karena kita kurang berkontak dengan roh itu. Yang adalah realitas Kristus. Kita lihat ya, Tuhan di atas kayu salib dia berdoa apa? Tuhan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal Tuhan sudah diludahi, sudah dipukul, sudah ditampar, ya sudah dihina-hina, ya enggak? Tapi Tuhan mengampuni mereka. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hari ini mengandalkan diri kita, sampai selamanya pun kita tidak bisa mengasihi orang. Ya, wah, ya enggak? Kita mengandalkan diri kita tidak bisa. Kita mengandalkan diri kita supaya enggak marah, enggak bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti ada sesuatu kita langsung emosi kita naik, betul nggak? Sesuatu kita langsung jadi khawatir. Wah, ya puji Tuhan, roh itu di dalam diri kita adalah realitas kematian Kristus, realitas kebangkitan Kristus, ya nggak? Dia realitas semua atribut ilahi, ya. Hanya dengan roh itu, ya, sebagai realitas baru kita bisa, wah, ya kan? Bagaimana mempersaksikan, mengekspresikan diri Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjutkan yang ke-14. Roh itu juga menghibur gereja-gereja. Kisah Rasul pasal 9 ayat 31 mengatakan, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kata menghibur ya di dalam Alkitab menyiratkan ada kepuasan, ada perhentian, ada penerangan. Hari ini jika kita puas, maka dahaga kita juga akan dileraikan. Ya, dan kita juga akan mempunyai perhentian. Ya enggak? Tentu kita juga tidak berjalan dalam kegelapan. Ya. Karena apa? Karena kita berada di dalam terang itu, ya. Wah, bila terang itu mati lampu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita susah mengerjakan segala sesuatu, betul nggak? Ya, wah, karena itu ya semoga hari ini roh di dalam kita juga menghibur kita. Ya di dalam masa pandemi ini susah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Pekerjaan susah, sekolah susah, ya enggak? Apapun susah, semua takut ya, semua orang takut. Kasusnya meningkat dan segala macam. Tetapi roh di dalam kita, dia memberikan penghiburan. Memberikan apa? Kepuasan. Memberikan perhentian buat kita. Memberikan penerangan buat kita. Hari ini ya orang Kristen adalah orang yang paling bahagia. Nggak perlu cari kemana-mana perhentian. Nggak perlu cari kemana-mana kepuasan. Ya nggak perlu cari mana-mana penerangan. Walaupun mati lampu, wah di dalam diri kita tetap terang. Kenapa? Karena ada roh itu yang menerangi kita. Oh, semoga ya kata menghibur di sini benar-benar kita mengalaminya hari demi hari. Ya, terlebih di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan ya. Ayat fungsi ke-15. Sukacita dalam kaum beriman bagi kerajaan Allah. Kisah Rasul pasal 13 ayat 52, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Roma pasal 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, 15 butir. Ya, ini Roh Kudus itu memberikan sukacita yang sejati buat kita. Ya, bukan karena kita di dalam masa pandemi ini kita bukan karena kita tetap terjaga kita sukacita, tetapi Roh itu benar-benar memberikan sukacita. Sukacita yang beda dengan sukacita kita dapat door prize, dengan sukacita kita dapat hadiah. Sukacita di dalam itu penuh dengan sukacita. Wah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya.
Nah, 15 butir yang sudah kita bahas ini benar-benar memperlihatkan kepada kita bagaimana roh itu berfungsi dan menerapkan apa adanya Kristus. Ya, apa yang Kristus miliki, apa yang Kristus yang genapkan, dan bahkan apa yang Kristus lakukan kepada kita. Dan roh itu hari ini satu dengan kita. Jadi kehidupan orang Kristen adalah satu kehidupan oleh roh itu. Ya, amin. Mari saya lanjutkan ya, saya agak cepat. 16 yaitu adalah menguatkan kaum beriman. Efesus pasal 3 ayat 16 mengatakan, aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya, ayat ini adalah sebuah doa Paulus, ya kan, kepada gereja di Efesus, ya kan, supaya apa? Kaum beriman dikuatkan, diteguhkan oleh roh, ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sarana yang Bapak pakai untuk menguatkan kita adalah roh itu, ya kan? Agar Kristus di ayat 17 bisa membuat rumahnya di dalam hati kita, kita perlu dikuatkan. Oh, kita perlu berkata apa? Haleluya. Roh itu menguatkan kita. Ya, orang yang selalu melatih roh, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang maka dia akan menjadi orang yang terus kuat, ya kan? Bukan kuat untuk berkelahi, tidak. Tapi dia terhadap apapun yang menimpa, kejadian apapun yang terjadi, maka kalau kita hari ini nggak balik ke dalam roh kita, nggak melatih roh kita, maka tidak ada kekuatan bagi kita untuk menjalani itu semua. Tidak ada kekuatan bagi kita untuk supaya Kristus itu membuat rumahnya di dalam diri kita. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh itu menguatkan kita, ya. Amin. 17, menyuplai kaum beriman. Filipi pasal 1 ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ya, kata pertolongan Roh Yesus Kristus, bahasa aslinya adalah suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Nah, ini seperti ilustrasi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang adalah seperti teh lemon. Nah, ya, teh lemon pertama itu ya kan, teh lemon ini seperti ilustrasi dari roh yang limpah lengkap. Artinya apa? Awalnya hanya ada air, betul nggak? Tetapi ya ketika teh dan lemon ditambahkan ke dalam air itu, maka ya itu akan menjadi susunan dari 3 unsur. Ada air, ada teh, dan ada lemon. Sama roh itu juga limpah lengkap. Ya, roh Yesus Kristus. Yesus sudah melewati hidup 33,5 tahun. Dia mati, dia juga bangkit, dia juga naik. Wah, limpah lengkap roh itu. Ya enggak? Nah, karena itu roh yang demikian menyuplai kita. Kalau kita lagi panas-panas, ya enggak? Wah, kita minum es lemon tea, Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, rasanya apa? Segar lega, betul enggak? Bapak Ibu, roh itu juga menyuplai kita dengan limpah, ya. Roh Yesus Kristus ini adalah minuman yang suplai limpah lengkap. Ya, tanda kutip ya, adalah sebuah minuman yang suplai limpah lengkap. Ya, saya sulit menjelaskan, ya enggak? Bagaimana roh itu menguatkan, bagaimana roh itu menyuplai kita. Wah, sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita memakan makanan, kita lagi lapar, udah nggak makan mungkin lama ya kan nggak makan. Wah, ketika kita makan, kita dikuatkan kembali. Kita disuplai. Tapi memang sulit dijelaskan, ya enggak? Bagaimana hal ini terjadi? Ya, bahkan kalau kita hari ini tanya dokter-dokter, ya enggak? Apa sih artinya dirawat? Betul enggak? Ya, dokter-dokter pun juga sulit menjelaskan apa artinya dirawat, betul enggak? Ya, karena dirawat itu ya diberi obat, lalu diinfus, maka dia akan pulih tubuhnya. Tubuh orang sakit itu akan pulih, ya enggak? Nah, ini tidak bisa dijelaskan, tidak dapat dijelaskan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sebagai kaum beriman dapat mengalami dan menikmatinya. Ya, kita lelah, kita makan lalu dikuatkan, dirawat dan disuplai. Ya, wah, kenapa hari ini banyak orang Kristen letih lesu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, menyanyi, memuji Tuhan, gak ada kekuatan, gak ada apa, gak ada sukacita, ya kan? Karena online, ya letih lesu, ya. Tinggal tunggu MC-nya saja, nonton MC-nya nyanyi, betul nggak? Ya kan? Nah, paling amin-amin aja. Letih lesu. Kenapa? Karena kurang makan. Ya, karena kurang supply. Roh itu mau terus menyuplai diri kita. Asal apa? Kita terbuka. Kita mau menerima suplaian yang limpah lengkap itu.
Wah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita lanjutkan yang ke-18. 18 adalah bagikan karunia kepada kaum beriman. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 ya, ayat 7 sampai 11 saya tidak mencantumkan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh ya. Untuk menerima karunia-karunia bagi pelayanan kita sebagai kaum beriman. Bapak Ibu, kita perlu berkontak dengan roh itu melalui doa setiap hari. Nah, kita hari ini tidak perlu mengetahui. Kita tidak perlu tahu karunia-karunia, kemampuan-kemampuan, kecakapan-kecakapan yang bagaimana yang akan kita terima ya untuk pelayanan. Tetapi hari ini kita perlu berdoa, mengontak roh itu. Dia akan membagikan karunia-karunia ini kepada kita. Nah, karunia-karunia ini membawa setiap kaum beriman itu ada satu kata, yaitu apa? Berfungsi. Ya, orang Kristen hari ini banyak yang tidak berfungsi, ya enggak? Makanya ada istilah kalau tidak pandemi ya, 5D 1P, duduk, ya datang, duduk, diam, lalu dana, ya kan, lalu pulang, ya enggak? Ya. Lalu sehingga apa? Banyak orang Kristen hari ini nggak berfungsi. Kenapa? Karena kurang berkontak dengan roh itu. Sehingga tidak tahu. Roh itu tidak bisa membagikan karunia kepada kaum beriman untuk di dalam pelayanan. Puji Tuhan ya. Semoga kita juga makin berkontak di dalam roh kita. Ya, makin mengontak, makin berdoa setiap hari. Ya, maka roh itu memberikan kepada kita karunia. Bagaimana hari ini kita di dalam pelayanan kita. Amin ya. 19. Memenuhi kaum beriman secara batini. Kisah Rasul pasal 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa dipenuhi dengan roh itu di dalam diri kita, kita akan seperti yang namanya ban kempis. Ya, mobil itu nggak bisa jalan kalau bannya kempes, Bapak Ibu saudara-saudara ya. Kita dapat mengalami pemenuhan, ya, dipenuhi dengan roh itu secara batini dengan apa? Dengan meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan di dalam doa. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara, ini adalah ketika Stefanus berdoa. Sebelum Stefanus dilempari batu. Oh, ini sedang dilempari batu bahkan ya. Dia tetap menjadi orang yang berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia berkontak dengan Tuhan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Wah, kita perlu damba ya. Di masa pandemi hari ini kita banyak waktu luang. Kita perlu datang kepada Tuhan. Mengontak Tuhan. Ya, ada waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini adalah bagi esensi dan bagi kehidupan kita. Ya, yang ke-20, memenuhi kaum beriman secara luaran. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4a, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, roh yang memenuhi di sini, ya, ini adalah memenuhi secara luaran. Adalah roh yang dicurahkan pada waktu hari Pentakosta. Ya, roh yang memenuhi secara luaran ini, Bapak Ibu Saudara, adalah bagi pergerakan dan pekerjaan kita hari ini. Ya, nah hari ini bagaimana kita dipenuhi secara luaran? Ya, nah, kalau tadi secara batin kita perlu mengontak, kita perlu ada waktu luang bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita dipenuhi secara luaran? Ya, satu-satunya adalah kita perlu jalan menginjil, memberitakan Injil. Kalau kita nggak gerak, marah roh itu nggak bisa memenuhi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau kita penuh dengan roh, baik secara di dalam maupun di luar. Ya, kita perlu waktu luang bersama dengan Tuhan dan kita juga perlu apa? Memberitakan Injil. Karena itu setelah dipenuhi dengan roh, maka ayat selanjutnya Petrus berdiri dengan ke-11 rasul lainnya. Nah, dia memulai bersaksi. Dia memberitakan Kristus. Ya, saudara-saudari, puji Tuhan ya. Amin. Semoga ya kita di masa pandemi ini memang susah, tapi kalau hari ini kita bisa menginjil secara telepon ya, secara kontak, secara virtual, itu puji Tuhan. Maka kita akan mengalami yang namanya kita dipenuhi secara di luar ya. Amin. 21, mengusir setan. Matius pasal 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, nah setan dan kerasukan setan ini adalah hal yang real, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau hari ini ya, kita ketemu ya, nah kita jangan takut ya enggak sama setan. Kita adalah anak Tuhan.
anak-anak Allah dan roh kita punya roh di dalam diri kita. Ya, dan roh ini berkuasa mengusir setan dan kuasa roh Allah. Ya, mungkin kita jarang baca Alkitab. Mungkin jarang berdoa. Tapi kalau kita punya roh, kita yakin roh di dalam diri kita ini bisa nggak mengusir? Bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu ya ini hanya sekilas saja, Saudara ya. Kita lanjutkan lagi yang ke-22, memelihara keesaan di dalam kaum beriman bagi tubuh Kristus, ya. Efesus pasal 3 ayat 4 Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 4a. Dan berusaha Allah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Hari ini kalau kita lihat di dalam kekristenan hari ini, kita tidak dapat melihat, tidak ada yang menjamah atau memberitakan garis roh yang limpah lengkap ini. Ya, dengan fungsi-fungsinya. Pengajaran-pengajaran yang diajarkan hari ini ya kebanyakan bersifat etis, Bapak Ibu Saudara. Mengenai apa? Mengenai fisik manusia atau apa? Kesejahteraan jiwa. Orang-orang yang mengajarkan ya bahwa jika seseorang adalah orang Kristen yang baik, ia akan mempunyai damai sejahtera ya di dalam dan di luarnya. Lalu ia akan diberkati ya supaya memiliki satu kehidupan pernikahan yang baik, supaya memiliki satu kehidupan keluarga yang baik. Bapak Ibu, ini adalah suatu menurut konsepsi yang insani. Ini adalah konsepsi yang alamiah. Hari ini kita baru melihat ya siapakah di dalam kekristenan yang hari melihat atau membicarakan tentang tubuh organik Kristus. Ya gak banyak. Tidak banyak orang Kristen tertarik kepada perkara ini, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu melihat roh itu adalah memelihara keesaan di dalam kaum beriman bagi tubuh Kristus. Kita perlu berusaha memelihara ya, hanya ada di dalam roh. Ya, roh itulah yang mengerjakan keesaan di dalam diri kita. Kalau di dalam pikiran kita nggak bisa esa. Di dalam emosi kita nggak bisa esa. Yang ada apa? Kita gotok-gotokan, ya enggak? Emosi-emosian, ya kan? Mau apa? Opini-opinian. Ya, yang paling benar siapa? Tapi kalau kita balik ke dalam roh, ini memelihara keesaan di dalam kaum beriman bagi tubuh Kristus. Amin ya. 23, menyingkapkan kedalaman Allah kepada kaum beriman. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Apa yang tersembunyi ini adalah berbagai ragam aspek dari Kristus. Aspek-aspek Kristus inilah kedalaman Allah. Hanya roh itu yang bisa menyingkapkan kepada kita. Ketika roh itu menyingkapkan kepada kita, kita diperbaharui. Kita dikuduskan, kita ditransformasi, diserupakan dan dimuliakan. Amin ya, roh itu menyingkapkan kedalaman Allah. Supaya kita benar-benar mengenal siapakah Allah kita ya. Dan kita makin diubah, ya, diserupakan dan dimuliakan. Amin. 24, menerapkan kematian Kristus kepada kaum beriman. Ya, Roma 8 ayat 13, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Ya, ini berarti roh itu menerapkan kematian Kristus ya kepada perbuatan-perbuatan tubuh kita yang fana. Ya, roh yang menghuni kita bekerja untuk menerapkan kematian Kristus sebagai unsur yang membunuh, untuk membunuh semua perbuatan tubuh kita yang suka mengganggu. Ya enggak, tubuh kita ini tubuh daging, tubuh dosa, penuh dengan dosa. Ya, karena itu Paulus mengatakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, tubuhku telah disalibkan. Artinya apa? Ya, tubuh kita ini perlu membiarkan roh itu membunuh segala perbuatan-perbuatan yang tubuh kita yang fana, penuh dengan dosa ini. Amin ya. Lalu yang kedua, 5, menerapkan kebangkitan Kristus kepada kaum beriman. Ya, Roma 8 ayat 11, saya cuma baca yang merahnya saja, menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Ya, bagaimana kita menikmati penerapan kebangkitan Kristus oleh roh itu? Ya, kita perlu ya disegarkan setiap pagi. Ya enggak? Kita mempraktekkan setiap hari, setiap pagi. Ya, sebenarnya 10 menit, 20 menit itu tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Perlu waktu yang lebih panjang. Ya enggak? Kita bisa berkata, waduh, saya sibuk kerja seharian, tidak dapat meluangkan waktu lebih banyak. Tetapi seharusnya kita bisa berusaha ya sekuatnya untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan di pagi hari. Supaya apa? Kita mengalami, menikmati penerapan kebangkitan Kristus penuh dengan kesegaran,
penuh dengan damai sejahtera, sukacita, perhentian, kekuatan, bahkan segala sesuatu yang positif. Inilah namanya kebangkitan Kristus. Mari kita biasakan setiap pagi, bangun pagi, ya, punya waktu yang panjang bersama dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan ya. 26, berbaur dengan roh kaum beriman, membuat dua roh itu menjadi satu roh. Ya, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya, jadi roh itu berbaur di dalam diri kita menjadi satu roh. Ya, dan selamanya tinggal di dalam diri kita. Puji Tuhan, saudara ya. Amin. Lalu adalah esens hayat ilahi yang olehnya kaum beriman hidup dan berjalan ya. Ayat 16 Galatia pasal 5, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25, jika kilau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, kita kaum beriman memerlukan kebajikan-kebajikan, tetapi bukan menurut karakter dan sikap alamiah kita. Kita perlu hari ini ya berjalan oleh roh itu. Ya, hidup oleh roh, berjalan oleh roh, dipimpin oleh roh itu. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lalu ke-28, roh itu juga menghasilkan buah-buah kebajikan terhadap kaum beriman. Ini ayat ini sangat terkenal di dalam kekristenan hari ini, yang adalah buah-buah roh. Ya, dan sudah ada lagunya juga, ya enggak? Nah, tetapi hari ini kita perlu benar-benar dalam kehidupan kita, perlu buah-buah kebajikan orang Kristen yang dihasilkan oleh roh itu. Ya, bukan oleh kebaikan alamiah kita, bukan oleh karena kita ini bisa mampu, bukan. Buah-buah roh ini benar-benar diekspresikan di dalam kehidupan rohani kita, ya. 29 adalah tujuan penaburan kaum beriman. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita lakukan adalah suatu penaburan. Jika kita membenci orang, kita menabur benih kebencian di dalam daging. Maka kita juga akan menuai kebencian ya dari orang lain. Karena itu kita tidak boleh menabur di dalam daging. Tetapi kita perlu menabur di dalam roh. Ya, menabur di dalam roh adalah menabur untuk roh dengan kedambaan Tuhan dan tujuan roh itu. Ya, yaitu untuk menggenapkan di dalam diri kita apa yang didambakan oleh diri Allah. Mari ya, kita tidak hidup di dalam daging, tidak menabur dalam daging, tetapi kita menabur apa yang kita lakukan dan kerjakan. Ini adalah sebuah penaburan, ya. Kalau kita salah tabur, maka kita juga akan menuainya juga tidak enak, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita perlu menabur di dalam roh. Amin. Puji Tuhan ya. 30. Mendengarkan kasih Allah Bapa dan anugerah Yesus dalam persekutuan di dalam kaum beriman bagi kenikmatan mereka. Ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Hari ini roh di dalam kita itu beredar, ya, di dalam kita. Ya, beredar ini adanya di dalam persekutuan. Dia bukan mengedarkan kabar angin atau berita hari ini, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia mengedarkan kasih Allah Bapa. Dia mengedarkan anugerah daripada Putra, ya. Dan dia mengedarkan supaya kita adalah untuk kita menikmati persekutuan dari persekutuan roh itu. Ya, hari ini kalau kita jarang bersekutu dengan roh itu, kita sulit menikmati kasih karunia Bapa. Kita sulit menikmati anugerah dari Putra, ya. Puji Tuhan, kita perlu lebih sering-sering bersekutu. Amin. Ya, 31 adalah essence bagi pembangunan tubuh Kristus yang organik. Ya, ayat pasal 4 ayat 4 dikatakan satu tubuh dan satu roh, ya. Lalu di ayat 16 dia menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat 4, Bapak Ibu Saudara, dikatakan adalah satu tubuh dan satu roh. Lalu kalau kita melihat kembali di ayat 12, maka kita akan menemukan ayat tersebut membicarakan tentang apa? Tentang menyempurnakan orang-orang kudus. Lalu di dalam ayat 15 itu berbicara tentang pertumbuhan kita di dalam hayat. Dan di dalam ayat 16 ya, di dalam tubuh membangun tubuh melalui setiap anggotanya, yaitu melalui setiap bagian, melalui masing-masing bagian tubuh. Ya, dan melalui setiap sendi penyuplai. Tanpa roh yang bergerak dan bekerja untuk menghasilkan satu jenis fungsi di dalam setiap anggota.
maka tubuh Kristus tidak dapat dibangunkan secara organik. Karena itu ya, roh itu adalah esens bagi pembangunan tubuh Kristus yang organik. Ya, puji Tuhan, bukan dengan kepandaian kepintaran kita sekali lagi, tetapi adalah roh itu esensnya supaya tubuh Kristus itu bisa terbangun. Lalu 32 berbicara sebagai Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 7, 11, 17 dan 29 ya. Dikatakan apa? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Roh di sini berbicara sebagai Tuhan. Ya, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 3, pada permulaan masing-masing dari ketujuh surat kepada gereja-gereja, itu adalah Tuhan yang berbicara. Tetapi pada akhir masing-masing surat kepada 7 gereja itu, roh itulah yang berbicara kepada gereja-gereja. Roh itulah satu dengan Tuhan dalam pembicaraan. Karena itu, ya, kita perlu hari ini, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kita perlu belajar mendengarkan hari demi hari apa yang dikatakan roh kepada kita. Ya, amin, puji Tuhan. Lalu 33, dia bersinar, dia membakar sebagai 7 obor ya, 7 obor di hadapan tata Allah. Wahyu pasal 4 ayat 5 dikatakan, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi buruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Ya, ketujuh obor di hadapan tahta Allah berarti api dari obor itu menyala dan membakar untuk melaksanakan administrasi, pengaturan ya daripada Allah ya. Hari ini apa yang kita sayang, apa yang kita kasih melebihi Tuhan. Oh, roh itu mau membakar. Roh itu mau menerangi terlebih dahulu. Menerangi kita. Lalu setelah itu membakar apa yang kita kasih lebih daripada Tuhan. Ya, inilah pekerjaan roh di dalam diri kita, Bapak Ibu. Lalu dia mengawasi, mentransfungsi sebagai 7 mata Allah. Ya, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bapak Ibu, hari ini roh itu mengawasi, mentransfusi sebagai 7 mata Allah. Ketika Kristus memandang kita dan kita memandang Kristus, ya Kristus mengawasi kita. Ketika dia mengawasi kita, dia mentransfusikan dirinya ke dalam kita dan dengan semua perasaan dan perhatiannya. Oh, kita perlu lebih sering-sering memandang Tuhan. Ya, hari ini ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita 24 jam sehari, roh itu mengawasi kita. Ya, mengawasi kita. Dia siap-siap nih mau mentransfusikan ya, mentransfusikan Kristus ke dalam diri kita. Mentransfusikan hayat ke dalam diri kita. Asal apa? Kita perlu belajar memandang kepada Tuhan, ya. Amin. Terakhir, berbicara dengan gereja sebagai mempelai perempuan, ya. Wahyu pasal 22 ayat 17a. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Ya, roh ini berbicara dengan gereja sebagai mempelai perempuan. Roh Allah yang rampung ini adalah Allah yang telah rampung. Ia adalah mempelai laki-laki yang menikah dengan mempelai perempuannya, yaitu gereja. Nah, Bapak Ibu, pernikahan ini adalah suatu perpaduan antara Allah Tritunggal yang telah melalui proses itu, yang rampung dengan manusia 3 bagian yang telah ditransformasi dan dimuliakan. Ya, nah kalau kita melihat di awal ya 7 surat gereja, roh itu yang berbicara. Tetapi di akhir daripada surat kitab Wahyu, ya, roh itu dan mempelai perempuan gereja berbicara bersama sebagai satu kesatuan. Artinya apa? Pengalaman kita terhadap roh itu hari demi hari harus meningkat, ya, meningkat. Ya, meningkat artinya apa? Kita perlu semakin satu dengan roh itu. Puji Tuhan ya. Saya simpulkan, jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita membahas ya perkara roh itu, ya fungsi wahyu tentang roh itu, fungsi-fungsi roh itu, ini nggak ada habisnya untuk dibicarakan. Ya, seminar malam hari ini ya hanya adalah untuk memberi kita semua sedikit pandangan agar kita mengenal apa yang sedang roh itu lakukan di dalam kehidupan kita, dan supaya kita lebih memustikakan, ya menganggap penting roh itu di dalam diri kita, ya yang sudah berbaur dengan roh kita. Ya, puji Tuhan. Amin. Saya sampai di sini. Mari kita sebelum tutup kita sama-sama bersatu di dalam doa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan malam hari ini Tuhan.
Kami Ya. boleh melihat Tuhan bagaimana roh itu luar biasanya. Tuhan, begitu banyak fungsi roh itu di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Tuhan, Amin. kami mau terus belajar terbuka. Tuhan, melatih roh kami. Tuhan, sehingga kami hidup sebagai orang Kristen makin bertumbuh. Makin hidup oleh roh, bukan hidup di dalam daging kami. Terima kasih Tuhan, Dikau mau terus bekerja. Dikau terus Amin. mau bergerak di dalam diri kami. Amin. Membuat firman-Mu di dalam hati kami. Amin. Berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Amin. Saudara-saudari, sungguh kita bersyukur bahwa sebagai orang Kristen kita itu tidak pernah sendirian. Kita memiliki Allah yang begitu peduli kepada kita. Ya. Baik, saudara-saudari, kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu saudara-saudari mengetik dan kirim ke account Q&A Yasprin. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk saudara Oki. Mudah-mudahan kita cukup waktu untuk bisa menjawab semua pertanyaan ini nanti. Nah, pertanyaan yang pertama adalah demikian. Salam, saya mau bertanya, apakah orang yang telah dibaptis bisa dikatakan lahir kembali dan bisa dikatakan telah hidup kudus? Sekali lagi, saya mau bertanya, apakah orang yang telah dibaptis bisa dikatakan lahir kembali dan bisa dikatakan telah hidup kudus? Itu dulu, Saudara Oki, silakan. Amin. Ya, kata baptisan itu tentu adalah lahir kembali, kelahiran kembali. Ya, tetapi bagaimana kita tahu dia menempuh kehidupan yang kudus itu tergantung setelah dia dilahirkan kembali. Makanya tadi dikatakan apa? Roh itu menguduskan itu adalah sebelum kita bertobat dan percaya. Tetapi bukan hanya sebelum kita bertobat dan percaya, roh itu menguduskan kita. Tetapi roh itu menguduskan kita juga setelah kita dilahirkan kembali. Nah, hari ini memang kalau kita lihat banyak orang Kristen yang mengatakan, cukuplah saya percaya dan dibaptis, selesai saya beroleh selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini seharusnya kita nampak hidup kudus. Bagaimana hidup kudus? Kita sekali lagi ya, kudus itu bukan artinya tanpa dosa. Kudus itu artinya kita disisihkan bagi Allah. Ya, yang tadinya kita mau bagi dunia, tapi karena roh itu menguduskan kita disisihkan bagi Allah. Ya, jadi kalau orang tersebut menerima pengudusan roh itu hari demi hari, ya kita bisa sebut orang itu orang itu sedang menempuh kehidupan yang kudus. Ya, amin, puji Tuhan. Itu demikian. Baik, ada pertanyaan yang berikutnya. Ya. Ini pertanyaannya, apa perbedaan pengudusan roh pada poin kedua dan kelima? Mungkin bisa kita lihat tadi poin kedua dan kelima. Ya, apa perbedaan pengudusan roh pada butir yang kedua dan kelima tadi mungkin Pak, Saudara Oki? Butir yang kedua, oke ya, amin. Oke, butir yang kedua adalah menguduskan orang-orang dosa sebelum mereka dilahirkan kembali. Ya, lalu butir yang kelima adalah menguduskan setelah kau beriman dilahirkan kembali. Nah ini ya perbedaannya adalah demikian. Jadi kalau kita belum percaya Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan, ya ketika kita mendengarkan Injil, maka Roh itu bekerja, ya menguduskan kita supaya apa? Kita boleh menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi waktu setelah kita percaya kepada Tuhan dan kita bersedia menerima baptisan, maka ya kita hari ini kita di saat itu setelah kita dibaptis, kita menerima pengudusan yang fungsi yang kelima, ya yang nomor 5, yaitu adalah menguduskan setelah kau beriman dilahirkan kembali. Ya artinya apa? Kita setelah percaya dan dibaptis, hayat alamiah, watak alamiah kita masih ada. Kita perlu dikuduskan hari demi hari supaya kita tidak hidup lagi berdasarkan diri kita. Ya, amin. Puji Tuhan.
Amin. Baik. Pertanyaan berikutnya. Salam saudara, ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka saat itu Roh Kudus mengurapinya. Dan bagi orang percaya, salah satu peran Roh Kudus adalah untuk menginsafkan atau menyadarkan seseorang akan dosanya. Sebaliknya bagi orang yang tidak percaya, ketika berbuat dosa, kemudian menyadarinya dan bertobat dari perbuatannya itu. Pertanyaannya sekarang adalah siapakah yang menyadarkannya? Amin. Terima kasih. Ya. Amin. Siapakah yang menyadarkannya, ya? Nah, kita harus jelas dulu nih arti kata bertobat, ya kan? Bertobat itu bukan saya habis melakukan kejahatan lalu saya berbuat baik. Saya dulu sebagai pencuri, lalu saya hari ini sebagai orang yang suka kasih-kasih, ya, dermawan. Nah, bertobat itu bukan demikian, tapi bertobat itu adalah mengalihkan pikiran kita, ya, kepada Allah. Ada sebuah perubahan, perpalingan, ya. Tadinya kita membelakangi Allah, tetapi karena kita bertobat, kita berbalik menghadap diri Allah. Artinya kita hidup benar-benar di hadapan Allah. Nah, hari ini, ya kan, sama seperti penjahat, ya enggak? Kalau sudah ditangkap, ya dia pasti bertobat. Ya tanda kutip, ya, bukan dia bertobat, tapi dia menyesal dari perbuatannya. Siapa yang menyadarkannya? Nah, di dalam diri manusia, ya sebenarnya, ya manusia punya hati nurani. Ya, dan makanya begitu seseorang itu mau nyontek, ya kan, maka dia pertama kali dia mulai deg-degan, karena dia pertama kali kita mau ngerampok, ya, mencuri misalnya, deg-degan rasanya, takut ditangkap, betul kan? Nah, siapa yang menyadarkannya? Karena ini sudah otomatis. Tuhan sebenarnya memberikan hati di dalam diri kita, karena kita hari ini diciptakan serupa dan segambar dengan diri Tuhan. Tentu orang yang belum percaya Tuhan, rohnya belum dihidupkan, tetapi dia masih punya hati. Nah, hati inilah, ya, dia tahu ini hati ini, ya, orang nggak perlu percaya Tuhan, dia sudah tahu ini salah, ini benar. Nah, begitu dia tahu, ya, hati nuraninya dia akan bekerja. Ya, puji Tuhan. Jadi ya ini kalau seseorang, ya, yang tidak percaya ketika dia berbuat dosa menyadarinya, ya, bertobat dari perbuatannya, siapakah yang menyadarkannya? Yaitu sebenarnya di dalam setiap manusia ada hati nuraninya. Ya, makanya kalau ada orang bunuh orang, ya kan, kita sering ngomong, wah, nggak ada hati nurani tuh, nggak ada hati itu orang, ya kan. Nah, demikian, ya, itu hati, karena Tuhan menciptakan di dalam diri kita demikian, ya, ada hati. Walaupun tubuh kita jatuh dalam dosa, dia punya masih rupa dan gambar Tuhan tuh masih ada di dalam diri kita sebenarnya. Amin, puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Jadi tadi saya cukup ya diterangi, ya, ada 35, ya, fungsi-fungsi dari roh itu, ya, bagi kita orang Kristen sungguh luar biasa, dan kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan bahwa dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Termasuk dalam pandemi COVID-19 saat ini, kita tentunya banyak persoalan pergumulan, tapi puji Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ya, demikianlah seminar kita pada malam hari ini. Fungsi-fungsi roh itu dalam kehidupan orang Kristen. Doa kami melalui seminar ini, setiap anak-anak Allah bisa memiliki kehidupan yang damba, ya, hidup oleh roh. Betapa kaya dan limpahnya fungsi roh itu di dalam kita. Mari kita senantiasa berpaling ke dalam roh, membiarkan roh itu bekerja, ya, lebih leluasa di dalam kita, dan menjadikan kita serupa dengan gambaran putranya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami mewakili Yasmerin selaku penyelenggara seminar pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa pada seminar yang akan datang. Amin.